Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama Forkopimda Tanggamus laksanakan apel siaga menghadapi bencana alam, bencana non-alam, dan cuaca ekstrim di Kabupaten Tanggamus. Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani dalam sambutannya menyampaikan menyambut baik pelaksanaan apel siaga ini yang merupakan upaya mewujudkan sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dan TNI Polri serta instansi dan komponen masyarakat yang terlibat langsung dalam penanggulangan berbagai bentuk bencana yang dimungkinkan akan terjadi di wilayahnya. Kabupaten Tanggamus pada akhir tahun 2020 ini berdasarkan analisis yang dilakukan oleh BMKG pada akhir tahun 2020 ini akan terjadi peningkatan curah hujan akibat intensitas fenomena alam di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanggamus. Dampak dari fenomena alam ini berupa bencana hidrometeorologi, antara lain banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Kabupaten Tanggamus merupakan daerah yang diberi anugerah Tuhan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Namun di balik itu, dari komposisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Kabupaten Tanggamus menyimpan potensi bencana yang diakibatkan faktor alam maupun non-alam. Dampak dari curah hujan yang cukup tinggi baik di tahun lalu maupun tahun ini telah kita rasakan dampaknya, yaitu terjadinya banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Tanggamus, seperti Kecamatan Bandar Negeri Semong, Semangka, Wonosobo, Kelumbayan, dan daerah lainnya. Dari data akhir di Kabupaten Tanggamus, terdapat 84 orang yang terpapar COVID-19. Terkait hal tersebut, pemerintah menghimbau kepada kita semua dan seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang tepat. Ini adalah upaya yang kita lakukan secara bersama-sama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kemudian kepada seluruh aparat pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat RT dan RW, lakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Hari ini kita melaksanakan apel siaga bencana alam ya Kabupaten Tanggamus. Yang dilakukan adalah sebagai bentuk kesiapsiagaan kita semuanya dari seluruh unsur, baik itu pemerintah Kabupaten Tanggamus, kemudian juga dari TNI, Polri, dan seluruh institusi, sehingga apabila terjadi bencana Kabupaten Tanggamus, kita sudah siap. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi bencana. Tetap dalam pantauan dari gugus tugas, PEKON, kecamatan, dan juga puskesmas, ya, tetap dilakukan isolasi mandiri dengan pengawasan kita, dan ada pernyataan bahwa memang yang bersangkutan tidak mau dibawa ke rumah sakit umum. Tapi tetap artinya kita terapkan perlakuan seperti pasien-pasien yang ada. Kita jaga jangan sampai kemudian ini menjadi klaster penularan baru bagi sama. Hari ini kita lakukan apel siaga, artinya bentuk kesiapsiagaan daripada seluruh unsur yang ada, baik dari Pemkab, dari TNI, Polri, seluruh institusi, dan dalam hal ini juga kami tidak bisa sendiri. Tetap harus kita memberdayakan, melibatkan juga masyarakat untuk sama-sama kita menangani ya, dan upaya pencegahan terhadap bencana ini, termasuk juga dari kawan-kawan yang lainnya, ada dari PMI, dari RAPI, ya, Basarnas, dan sebagainya. Dan semua peralatan tadi sudah kita tinjau siap, namun kembali lagi tadi seperti saya sampaikan pada saat pengarahan pada apel siaga tadi, bahwa kita harus melakukan pemetaan daripada potensi-potensi terjadinya bencana di Kabupaten Tanggamus, karena ini kan memang hampir terjadi setiap tahun ya. Nah, saya juga mengharapkan kita semuanya bisa saling mendukung dan juga saling bekerja sama, sehingga ketika terjadikan mereka-mereka yang baik itu dari Pemda sendiri, baik dari Polri, baik pun dari TNI, termasuk juga dari para relawan, itu harus dalam keadaan yang siap dibutuhkan selama 24 jam ya. Jadi ketika terjadi bencana semuanya sudah siap, termasuk juga peralatannya, termasuk juga kemampuan dalam penggunaan peralatannya ya. Dari Kabupaten Tanggamus, Gali Momentum TV melaporkan.